Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian kelas 4, hari ini kita akan lanjutkan materi. Kita akan mempelajari tentang energi. Apa itu energi? Pengertian energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Ada hukum kekekalan energi. Ini disampaikan oleh seorang sarjana yaitu Newton. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi dapat berubah bentuk. Jadi kita tidak bisa menciptakan energi, kita juga tidak bisa memusnahkan energi atau menghilangkan energi. Energi itu hanya bisa berubah bentuknya. Nah, sumber energi itu adalah segala sesuatu di sekitar kita yang menghasilkan energi. Nah, kita akan lihat macam-macam sumber energi. Yang pertama adalah matahari. Matahari itu adalah sebuah bintang di mana kita seluruh planet di tata surya itu mengelilingi matahari ini. Nah, matahari ini adalah sumber energi yang terbesar bagi bumi. Matahari ini menghasilkan energi panas dan energi cahaya. Nah, manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari antara lain, yang pertama adalah PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Ini menggunakan alat yang namanya sel surya. Kemudian menjemur pakaian, ikan, hasil panen. Nah, kemudian berjemur sehingga kita bisa sehat. Kemudian membuat garam, fotosintesis tumbuhan. Kemudian sumber energi yang berikutnya adalah bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil itu ada 3, yaitu minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Minyak bumi dan gas alam itu berasal dari plankton, ya. Plankton itu hewan jasad renik yang hidup di perairan, itu berupa plankton hewan maupun plankton tumbuhan. Plankton hewan namanya zooplankton, plankton tumbuhan itu namanya fitoplankton. Nah, plankton ini yang mati itu akan tertimbun, akan mengendap sangat banyak. Kemudian selama ratusan juta tahun, ya, itu tertimbun oleh endapan yang menutupinya. Kemudian nanti karena panas dan tekanan yang tinggi akan berubah. Ya, jasad planktonnya mati tadi berubah menjadi minyak bumi, dan dalam proses pembuatan minyak bumi, terbentuknya minyak bumi tadi akan terbentuk gas atau disebut dengan gas alam. Nah, pengolahan minyak bumi itu adalah dengan cara destilasi atau penyulingan di kilang-kilang penyulingan. Hasil pengolahan minyak bumi itu dan manfaatnya antara lain, yang pertama bensin. Ini adalah bahan bakar motor dan mobil. Ini derivatnya banyak sekali. Sekarang ada Pertalite, kemudian ada Pertamax turbo, Pertamax yang lain-lain, itu adalah bensin atau premium. Kemudian yang berikutnya adalah solar. Solar ini adalah bahan bakar mesin diesel untuk mesin kapal, kereta api, truk. Nah, itu adalah solar. Kemudian aftur. Aftur ini adalah bahan bakar pesawat terbang. Kemudian kerosin. Nah, kerosin ini adalah minyak tanah. Kalau dulu itu bisa untuk bahan bakar kompor minyak tanah, kemudian untuk lampu-lampu penerangan, petromak itu menggunakan kerosin atau minyak tanah. Kemudian LPG, liquid petroleum gas, ini adalah gas hasil penyulingan minyak bumi, beda dengan gas alam tadi. Kalau gas alam itu terbentuk ketika bersamaan dengan proses terbentuknya minyak bumi. Sedangkan LPG ini itu hasil penyulingan minyak bumi yang menghasilkan gas. Nah, gasnya ini namanya LPG. Nah, LPG ini dipakai sebagai bahan bakar kompor gas di rumah tangga maupun di industri. Kemudian oli. Oli ini adalah pelunas mesin kendaraan. Parafin, ini bahan baku lilin. Kemudian yang lainnya itu masih ada, sebenarnya nanti ada vaselin. Nah, vaselin ini bisa untuk make up. Kemudian ada plastik. Nah, kita tahu banyak kegunaan plastik, meskipun selain kegunaannya plastik juga bisa menjadi polutan.
Kemudian aspal ini adalah ampas dari penyulingan minyak bumi. Nah, aspal ini berguna sebagai pengeras jalan. Nah, anak-anak semua nanti bisa melihat video bagaimana terbentuknya minyak bumi. Nah, ini nanti bisa dibuka, dilihat videonya. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah batu bara. Batu bara ini juga sumber energi yang berasal dari fosil tumbuhan yang hidup di zaman prasejarah dulu jutaan tahun yang lalu, kemudian mati, ini pohon-pohonannya, tumbuh-tumbuhannya mati, kemudian tertimbun oleh batu tanah dan lapisan sedimen tanah karena tekanan dan suhu yang tinggi selama jutaan tahun, kemudian berubah menjadi batu bara. Ada 3 macam batu bara, yaitu batu bara muda, batu bara sedang, dan batu bara tua. Ini yang sangat bagus kualitasnya. Manfaat batu bara itu antara lain sebagai pembangkit tenaga listrik. Ini pembangkit listrik tenaga uap, karena nanti batu bara ini akan dibakar, kemudian nanti panasnya untuk memanaskan air, airnya nanti menggerakkan turbin uap. Nah, turbinnya nanti menggerakkan generator, akan menghasilkan listrik. Nah, ini PLTU, ini yang menggunakan batu bara. Kemudian pada zaman dulu batu bara ini juga untuk menggerakkan kereta api uap. Kemudian masih di beberapa tempat juga sebagai pemanas ruangan, terutama untuk negara-negara beriklim sedang. Ketika musim dingin, mereka memanfaatkan batu bara. Kemudian produk gas alam, ini ketika batu bara diolah ini juga menghasilkan gas alam. Kemudian bahan bakar industri untuk membuat aluminium, baja, kemudian produk semen dan bahan baku kertas. Nah, sumber energi berikutnya adalah angin. Nah, angin ini dimanfaatkan antara lain untuk satu, yaitu yang A, PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, angin itu disebut juga dengan bayu. Angin itu adalah udara yang bergerak. Nah, ketika bergerak itu menjadi angin. Kemudian di Belanda ini kincir angin dimanfaatkan untuk menggiling gandum, kemudian mengangkat air dari dalam tanah, kemudian menggerakkan kapal layar. Kalau kalian pernah lihat film The God Must Be Crazy, itu ada ini ya, untuk kincir angin yang mengangkat air. Berikutnya adalah air. Sumber energi berikutnya adalah air. Manfaat sumber energi air adalah yang pertama, yang A itu PLTA, pembangkit listrik tenaga air, kemudian transportasi, kemudian rekreasi, irigasi, dan perikanan. Yang kelima, sumber energi berikutnya adalah makanan. Makanan itu adalah sumber energi bagi manusia dan hewan. Nah, makanan ini akan dicerna di dalam tubuh manusia dan hewan menjadi energi bagi manusia dan hewan. Energi dari makanan ini digunakan oleh hewan dan manusia untuk beraktivitas, tumbuh, bertahan hidup, dan berkembang biak. Berikutnya adalah baterai. Baterai ini menyimpan energi kimia. Makanan, saya ulang juga tadi, ini juga mengandung energi kimia. Jadi makanan, baterai ini mengandung energi kimia. Ketika digunakan, ingat ya, ketika digunakan atau dimanfaatkan baterai tadi, maka energi kimianya itu akan diubah menjadi energi listrik. Nah, ada 2 macam baterai, yaitu baterai kering dan baterai basah. Baterai kering contohnya yang dipakai di laptop, kemudian di HP, kemudian di kamera, itu baterai kering. Baterai basah itu contohnya aki. Nah, itu yang dipakai di misalnya kendaraan-kendaraan itu menggunakan baterai basah yang disebut dengan aki. Manfaat baterai itu sebagai sumber energi jam, kalkulator, mobil remote, kamera, radio, laptop, dan lainnya. Nah, sekarang kita lanjutkan macam-macam dan bentuk energi. Yang pertama adalah energi kinetik. Ini sama dengan energi gerak ya. Jadi ini sama dengan energi gerak, yaitu energi yang dimiliki benda yang bergerak atau karena pergerakan benda. Kemudian energi bunyi. Energi bunyi itu energi yang dihasilkan oleh getaran benda. Ini kemarin kita sudah bahas tentang energi bunyi ini ya, tentang membahas tentang bunyi.
Yang berikutnya adalah energi panas atau kalor. Nah, ini dihasilkan oleh gesekan benda, kemudian matahari, api, dan lain-lain itu menghasilkan energi panas. Berikutnya adalah energi cahaya. Kemudian yang kelima, energi kimia. Ini benda-benda yang menghasilkan atau bereaksi itu akan mengandung energi kimia. Nah, ini contohnya adalah makanan, baterai, minyak, alkohol, kayu bakar. Nah, ini semuanya mengandung energi kimia. Kemudian energi nuklir. Ini energi yang tersimpan di inti atom. Nah, kalian nih kemarin tahun 45 ya, 1945 ini Indonesia merdeka, antara lain sebelumnya terjadi pemboman nuklir atau pemboman atom di Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat. Kemudian energi listrik ini dihasilkan oleh baterai, petir, generator ya, kemudian dinamo, ini menghasilkan energi listrik. Perubahan energi. Nah, seperti yang sudah sampaikan di awal tadi, energi itu tidak bisa diciptakan tetapi dapat diubah. Oh ya, salah satu sifat energi yang lain itu adalah energi tidak dapat dilihat tetapi energi dapat dirasakan. Contohnya begini. Anak-anak, kalau kalian lihat kawat listrik atau tiang listrik yang di samping jalan itu, kalian mesti pernah lihat kawat listriknya. Ini apakah kelihatan energi listriknya? Tidak kelihatan. Jadi menunjukkan bahwa energi itu tidak dapat dilihat tapi dirasakan. Nah, kalau kita setrum itu kita bisa merasakan energi listrik. Kemudian panas itu juga bisa dilihat. Contohnya begini. Kalau kalian pernah lihat setrika yang dipakai untuk menyetrika baju, itu kan panas. Kalau kita lihat bagian bawah setrikanya, itu setrikanya tidak ada warnanya atau tidak kelihatan panasnya itu seperti apa. Antara setrika yang panas dan yang dingin itu kalau kita lihat bawahnya sama saja. Itu menunjukkan bahwa energi tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Nah, kita kembali ke perubahan energi. Nah, energi itu dapat dirubah bentuknya atau berubah bentuk dari energi satu ke bentuk energi yang lainnya. Suatu bentuk energi akan terlihat manfaatnya setelah berubah bentuk menjadi bentuk energi yang lain. Nah, kita akan lihat perubahan bentuk energinya itu apa saja. Ya, yang pertama, perubahan energi kimia menjadi panas, kemudian menjadi energi gerak. Ini contohnya adalah bensin dan solar atau bahan bakar lain, aftur, yang dipakai sebagai bahan bakar kendaraan. Itu menyebabkan atau menjadikan mobil, kemudian bis, truk, kapal laut, kereta api. Nah, itu ketika diberi bahan bakar, pesawat terbang, kemudian dinyalakan mesinnya, itu akan timbul panas. Bahan bakarnya tadi diubah menjadi energi panas. Setelah timbul panas, nanti akan timbul energi gerak. Mobilnya akan bergerak, kapalnya akan bergerak, pesawat terbangnya bergerak, kereta apinya bergerak. Jadi terjadi 3 macam perubahan bentuk ya dari bahan bakar tadi, yaitu energi pertama itu adalah bentuk energi kimia. Kemudian ketika mesin dinyalakan itu akan menjadi energi panas, kemudian akan menjadi energi gerak ketika bendanya bergerak. Selanjutnya adalah perubahan energi gerak menjadi energi panas. Nah, contohnya adalah kita menggosokkan telapak tangan kita atau benda apapun yang kita gosokkan itu akan menjadi semakin panas. Bahkan suku-suku Amerika di zaman dulu itu membuat api itu dengan menggesekkan kayu, akan timbul panas sehingga nanti akan dihasilkan api. Kemudian perubahan energi panas menjadi energi gerak. Nah, ini contohnya kalau kita buat spiral dari kertas, kemudian kita berikan tali, ketika kita letakkan di atas lilin yang menyala, nanti kertas spiralnya itu akan berputar. Nah, itu berubah dari panas menjadi gerak. Selanjutnya perubahan energi kimia menjadi panas. Nah, ini contohnya dalam makanan yang kita makan itu akan disubah oleh tubuh kita menjadi panas sehingga kita merasa hangat. Kemudian
api unggun. Api unggun itu dari kayu bakar yang kita bakar, kita ubah itu menjadi energi panas. Kayu bakar yang terbakar itu dari kimia menjadi panas. Kemudian energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, contohnya lampu neon, lampu pijar. Nah, itu dari listrik menjadi cahaya. Kemudian televisi. Tapi televisi itu ada dua perubahan, yaitu dari energi listrik menjadi cahaya dan bunyi. Baik, selanjutnya adalah energi listrik menjadi energi panas. Nah, ini contohnya adalah setrika, magic jar, magic comb, solder, dispenser, oven. Nah, oven listrik itu dari listrik menjadi panas. Kemudian energi listrik menjadi energi gerak. Ini ada kipas angin, mixer, bor listrik, mesin cuci, blender. Nah, kemudian yang untuk mengaduk adonan telur itu ya. Kemudian berikutnya adalah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, ini menggunakan alat yang namanya generator. Nah, kemudian ini ada kincir angin, kemudian kincir air. Nah, kemudian ada yang turbin gas. Nah, itu dari energi-energi yang bergerak tadi, angin yang bergerak tadi, kemudian air yang bergerak itu menggerakkan turbin. Nah, turbinnya akan memutar generator. Ketika generator ini berputar, ini akan menghasilkan energi listrik. Kemudian energi listrik menjadi energi bunyi. Nah, bel listrik, klakson mobil, kemudian tape recorder, kemudian HP ketika kita dengarkan suara. Ya, itu adalah dari listrik menjadi energi bunyi. Baik, yang berikutnya adalah energi alternatif. Energi alternatif adalah energi yang digunakan untuk menggantikan sumber energi yang ketersediaannya terbatas di alam. Contohnya adalah bahan bakar fosil, itu karena jumlahnya terbatas. Kalau suatu saat habis, maka kita harus mencari energi pengganti, yaitu atau energi alternatif. Apa saja energi alternatif? Yang pertama adalah energi matahari. Nah, energi matahari ini bisa dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik dengan alat sersuya. Ini contohnya alat sersuya seperti ini. Nah, ini nanti cahaya matahari ditangkap. Jadi energi matahari yang diubah menjadi listrik ini kalau dengan sel surya itu adalah cahaya, bukan panas. Ingat ya, cahaya. Nah, sel surya ini di beberapa tempat di Indonesia sudah banyak, yaitu biasanya di traffic light. Nah, ini bisa untuk menyalakan lampu traffic light. Gambarnya sel surya seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah energi air. Nah, energi air ini juga adalah energi alternatif. Energi gerak air ini akan dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Misalnya air terjun atau bendungan dari sungai dibendung, kemudian airnya dialirkan. Nah, air yang mengalir ini akan memutar turbin. Yang ini turbin airnya ini. Turbin air ini akan menggerakkan generator. Nah, di dalamnya nanti ada generator. Ketika generatornya bergerak, ini akan menghasilkan listrik. Ini contohnya adalah pembangkit listrik mikro hidro, jadi ini hanya kecil ya. Berikutnya adalah energi angin. Nah, energi angin itu adalah udara yang bergerak. Energi angin itu dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin. Nah, turbin angin ya, ini ya, kincir angin ini ya. Gerakan turbin ini akan menggerakkan generator. Nah, kemudian gerakan generator itu akan menghasilkan energi listrik. Nah, kalau zaman dulu ini untuk perahu layar, layangan, gantole. Nah. Kemudian energi geotermal atau panas bumi. Di daerah yang memiliki panas bumi, ini yang dangkal ya, panas buminya biasanya di dekat gunung berapi atau di dekat sumber air panas, itu biasanya bisa kita manfaatkan untuk energi geotermal atau panas bumi. Pada daerah yang memiliki panas bumi tadi dibuat lubang yang dalam, yang ini buangnya yang sangat dalam sana, dibuat lubang. Ini fungsinya untuk menyalurkan air. Ini dari sini ditampung air, ini dimasukkan ke dalam lubang tadi, saluran tadi.
Kemudian ini karena panas, ini panas sekali, bagian bumi yang panas, maka air tadi ini akan berubah menjadi uap. Nah, kemudian kita juga sudah menyiapkan lubang-lubang untuk menampung uap tadi, saluran-saluran yang menampung uap tadi. Ketika uap yang bertekanan tinggi nanti akan naik melalui saluran yang kita buat ini, maka dia akan menggerakkan turbin. Nah, di sini turbinnya itu akan berputar, turbin uapnya ini di dalam sini. Nah, ini adalah turbin uap. Ketika turbin uapnya ini berputar karena dorongan dari uap yang tadi dimasukkan, airnya dimasukkan berubah menjadi uap yang bertekanan tinggi. Nah, tekanan tinggi dari uap itu akan memutar turbin gas ini. Nah, putaran turbin ini akan memutar generator. Nah, ketika generator ini berputar, maka akan dihasilkan listrik. Nah, di sini. Nah, listrik ini akan disalurkan ke rumah-rumah. Nah, ini kemudian uap yang sudah selesai ini akan dibuang ke atas. Nah, prosesnya ketika sudah sampai di sini ini akan sama seperti pada pembangkit listrik tenaga angin maupun pembangkit listrik tenaga air. Kemudian yang berikutnya adalah energi dari bahan organik. Nah, ini yang pertama adalah biogas. Biogas itu adalah bahan bakar yang berhasil dari fermentasi sampah tumbuhan atau kotoran manusia maupun hewan. Saat difermentasi, sampah atau kotoran itu akan mengeluarkan gas. Nah, gas inilah yang disebut dengan biogas. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Ini kotoran hewannya nanti dimasukkan ke sini. Ini diberi air dari sini. Nah, kemudian nanti gas yang terbentuk itu akan disalurkan ke rumah atau ke tempat yang membutuhkan. Nah, biogas tadi akan berfungsi sama seperti LPG, jadi bisa sebagai pengganti gas LPG. Berikutnya adalah biofuel atau bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup yang berupa tanaman. Biofuel ini termasuk bahan bakar yang ramah lingkungan. Ini ada dibagi lagi menjadi 3, yaitu bioetanol, biodiesel, dan biogas ya. Bentar. Oh, biomasa. Ini Mister belum ganti. Ini biomasa. Bioetanol, biodiesel, biomasa. Sebenarnya biogas tadi juga termasuk biofuel. Nah, biodiesel itu adalah bahan bakar yang terbuat dari minyak tumbuhan. Contohnya minyak kedelai, minyak rapeseed, atau ini adalah minyak sejenis bunga, minyak buah jarak, minyak kelapa, ini kelapa sawit maupun kelapa biasa itu menghasilkan minyak. Nah, minyaknya bisa diolah menjadi biodiesel. Kemudian minyak bunga matahari, tapi ini mahal, jadi lebih murah pakai minyak buah jarak atau minyak kelapa sawit. Kemudian nyamplung, di Bantul itu ada perusahaan yang mengolah biji nyamplung menjadi biodiesel. Di Hawaii, biodiesel terbuat dari minyak goreng bekas, karena minyak goreng yang dipakai berkali-kali itu berbahaya, tidak baik bagi kesehatan, bisa menyebabkan karsinogen atau penyebab kanker. Maka setelah beberapa kali digunakan nanti akan bisa diubah menjadi biodiesel, minyak yang dipakai itu. Kalau di Jepang, nah biodieselnya itu terbuat dari minyak bekas yang dari restoran-restoran. Kemudian bioetanol itu adalah alkohol yang berasal dari tumbuhan-tumbuhan seperti gandum, tebu, jagung, singkong, ubi, buah-buahan hingga limbah sayuran. Nah, bioetanol ini harus hasil dari fermentasi padi. Jadi ini untuk bioetanol ini berasal dari fermentasi padi pada tumbuhan. Nah, ini harus difermentasikan lebih dahulu. Kemudian biomasa itu adalah bahan yang berasal dari makhluk hidup termasuk tanaman, hewan, dan mikroba. Pemanfaatan energi biomasa yang sudah banyak saat ini dari limbah biomasa itu sendiri, yaitu sisa-sisa biomasa yang sudah tidak terpakai.
Ini misalnya di pabrik pabrik gula, ini bekas tebu kering ya, sudah diperas, diambil sari gulanya, itu bisa dipakai sebagai bahan bakar. Nah, itu adalah biomasa. Tangkai jagung, tangkai padi dan sebagainya. Nah, kayu bakar itu, kemudian daun-daunan itu adalah termasuk biomasa. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Nanti anak-anak juga bisa membaca dari Google Slide yang terbagikan, dan jangan lupa juga mengerjakan latihan di Google Form. Nah, tetap semangat anak-anak. Energi itu jumlahnya terbatas, karena itu kita harus menghemat energi, save energi. Nah, jangan lupa semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.